Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala UPT SD Negeri 14 Bonteramba memberi dukungan sepenuhnya kepada Samsudin SPD NPD mengikuti karya inovasi tahun 2024. Semoga menginspirasi. Pada karya inovasi tahun 2024, saya Samsudin SPD NPD akan mengikuti karya inovasi dengan memilih kategori karya penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengangkat judul Petualangan Proyek ke-5 di UPT SD Negeri 14 Bonteramba dengan pendekatan model pembelajaran Papasa. Semoga menginspirasi. Salam inspirasi, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kesepakatan dan arahan Ibu Kepala Sekolah, kita akan melakukan identifikasi masalah dan memberikan solusi terhadap persiapan proyek yang akan kita lakukan di semester ini. Maaf Pak, apa sih pentingnya kita membahas permasalahan yang dihadapi siswa? Pertanyaan yang bagus. Membahas permasalahan yang dihadapi siswa terlebih dahulu ini penting dalam memilih tema proyek. Yang pertama, berpusat pada kebutuhan peserta didik. Kedua, berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, kontekstual. Jadi kontekstual ini berhubungan dengan bagaimana lingkungan satuan pendidikan kita, apa yang menjadi kebutuhan satuan pendidikan ini untuk kita angkat dari permasalahan siswa tersebut. Kemudian yang keempat adalah holistik. Jadi holistik ini artinya berkesinambungan. Ya, kemudian yang terakhir adalah faktual. Nah, dari 5 prinsip-prinsip penerapan proyek pembelajaran di satuan pendidikan ini penting kita kembangkan. Ya, mari kita berkomitmen untuk berkolaborasi, ya, melakukan perubahan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sementara berjalan. Jujur Pak, proyek ke-5 karya baru. Saya masih bingung bagaimana caranya untuk mengimplementasikan di kelas. Terima kasih atas kejujurannya Pak. Nah, inilah yang mendasari kita untuk melakukan petualangan, menggali pengetahuan dan kemampuan kita semua terhadap suatu hal yang baru atau yang faktual. Menurut saya, pembahasan ini sangat menarik untuk dikaji dan didalami karena mengingat masih banyak sekolah itu belum mengimplementasikan proyek kelima ini dikarenakan karena dua hal. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dan yang kedua itu SDM di sekolahnya yang kurang memadai. Terima kasih atas antusiasnya. Dengan permasalahan yang dihadapi teman-teman, kita perlu pengenalan dan pendalaman materi. Tujuan proyek ini diharapkan kita dapat mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik sehingga terbentuk pelajar Pancasila, yang mana diharapkan dapat melestarikan budaya bangsa untuk mengisi dan melanjutkan pembangunan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, ada pengembangan teori belajar yang harus diterapkan, yaitu teori belajar konstruktif dengan melakukan pemecahan masalah terlebih dahulu. Kemudian dari pemecahan masalah itu kita rumuskanlah sebuah tujuan, dan dari tujuan tersebut kita akan melakukan rencana aksi. Berdasar dari hasil observasi kawan-kawan sekalian, termasuk pengamatan dan pengalaman belajar kita selama ini, dan lembar kerja yang sudah dibagikan pekan lalu, saya berharap kawan-kawan sudah menemukan permasalahan siswa masing-masing. Olehnya itu, saya berikan kesempatan kepada rekan guru untuk menyampaikan identifikasi masalah dan solusi permasalahan yang kita pilih. Permasalahannya sebenarnya belajar motivasi untuk belajar siswa, utamanya pengembangan bakat dan minat yang tidak terlarang. Solusinya melalui pendekatan proyek dimensi yang disasar, yaitu kreatif. Khusus di kelas 2, yaitu tidak percaya dirinya murid disebabkan karena rendahnya kemampuan komunikasi siswa. Sangat luar biasa. Bertitik tolak dari ide gagasan dari permasalahan yang kita angkat akan memudahkan langkah pada tahap berikutnya. Berdasarkan hasil analisis dari permasalahan sebelumnya,
Kita akan memilih tema proyek P5 yang akan disepakati dan ditetapkan dalam menyusun aktivitas kegiatan proyek P5. Dari penjelasan Bapak tadi, sumber buku pedoman pelaksanaan proyek P5 ada 7 pilihan, tema dan unsur tingkat sekolah dasar ada 5 pilihan, yaitu kebinekaan global, kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raganya, kewirausahaan, dan gaya hidup berkelanjutan. Hebat, sepertinya Pak Asri semakin hebat petualangan proyeknya. Baiklah, kalau begitu dari hasil analisis saya, Pak, mungkin kita bisa memilih tema proyek berupa bangunlah jiwa dan raganya. Berdasarkan hasil analisis Buneli tadi, telah memilih tema proyek bangunlah jiwa dan raganya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Setuju. Luar biasa, kompak, dan terima kasih atas antusiasnya. Dari hasil analisisnya yang sangat tepat, dikaitkan dengan dimensi proyek yang akan disasar. Pada tahap berikutnya kita akan masuk pada kegiatan perencanaan. Tahap yang ketiga, yang pertama menentukan tema yang dipilih atau topik yang akan dipilih. Kemudian yang kedua, dimensi proyek yang akan disasar. Kemudian yang ketiga adalah topik materi yang akan disampaikan kepada murid. Mari kita saksikan tayangan berikut. Kita akan melanjutkan sesi perencanaan tentang penyusunan materi proyek pematang profil pelajar Pancasila. Pada tahap keempat, 2 hal yang penting untuk kami perkenalkan. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan proyek di UPT SD Negeri 14 Bontoramba itu dilaksanakan sekali sepekan pada setiap hari Sabtu, melibatkan seluruh peserta didik dan rekan-rekan guru sebagai tim fasilitator melakukan proses pendampingan dalam pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua, saya akan memperkenalkan terkait materi proyek yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Kita sudah sampai pada tahap yang kelima, di mana pada tahap yang kelima adalah kita akan melaksanakan pelaksanaan kegiatan proyek. Ada 3 pendekatan sekaligus yang akan dirangkaikan melalui pendekatan papasan. Yang pertama adalah aksi, yang kedua adalah sampaikan, yang ketiga adalah aplikatif. Diharapkan pada pelaksanaan proyek dapat mengedukasi peserta didik khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan karakter sehingga menjadi pelajar Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengikuti aktivitas proyek di UPT SD Negeri 14 Bontoramba dengan tayangan berikut. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang jenis ilmu yang dibutuhkan untuk sukses. Yang pertama, ilmu akademik, dan yang kedua, ilmu praktis, dan yang ketiga, ilmu sosial dan emosional. Terima kasih. Mari kita menutup kegiatan proyek dengan bersama-sama melakukan penguatan dengan membaca sebuah sekiranya 1000 biji-an aku ada di dalamnya. Sekiranya 100 biji-an aku pun ada di dalamnya. Sekiranya biji-an itu hanya 10, aku pastikan aku pun ada di dalamnya. Sekiranya biji-an itu hanya 1, maka akulah orangnya.